Ini nanti beberapa laki-laki enggak? Insya Allah. Alhamdulillahilladzi arsyadana li'ibadihi bi'ilmil ulama wa amanahum wa aqamahum bi'adlil umar wa amalahum wa waddahum bisakhawatil afdiya wa taba'anhum wa matta'ahum bida'watil fuqara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi khairil mursalin minal anbiya. Fa ya ayyuhal kirama ittaqullaha sirran wa jahran. Amma ba'du, hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, imam, khatib, bilal dan hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan Desa Tanjung Jaya, Bapak Kepala Desa dengan segala perangkatnya, Bapak BPD dengan segala anggotanya, Bapak Kadun dan RT dengan segenap warganya, juga kepada Bapak Kepala Desa Tirta Mulia, Pak Henry, yang sama-sama kita hormati, eksis dan istiqomah di dalam mensiarkan dan membuat indah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Tidak lupa kepada seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan istiqomah mudawamah dalam mengemban kalimatillah dakwah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan masjid yang besar ini menjadi saksi dan kendaraan kita menyeberang Siratal Jahim, menjadi tempat paling aman di muka bumi. Karena sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Mudah-mudahan dengan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir dan rawuhnya Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Amin ini minimal bisa mengurangi dosa dan maksimalnya bisa mendatangkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau boleh saya ngajak untuk yakin, kita hadir siang hari ini minimal kita terbebas dari dosa. Dosa apa? Paling tidak dosa rasa-rasa, paling tidak dosa gunjing-gunjing. Dengan ngaji, dengan kumpul di masjid, pengajian itu kalau di dalam masjid itu keuntungannya banyak. Satu, kita ibadah i'tikaf. Makanya kalau pengajian di masjid, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu ketika sebelum duduk itu ada sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau nggak sempat sholat tahiyatul masjid, kafaratnya membaca tasbih 4 kali. Subhanallahal-azim, 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 baru duduk. Itu tadi tahiyatul masjid
masjid nggak? Tahiyatul masjid nggak? Sama. Tapi saya sebelum duduk saya baca tasbih 4 kali. Ini penebusnya, kafaratnya membaca tasbih 4 kali. Itu kan subhanallahal-azim. 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 Ingat-ingat, di mana kita mengadakan pengajian di masjid, kok nggak sempat tahiyatul masjid, nggak sempatnya kadang-kadang karena sudah terlalu banyak orang, kan cereneh, orang udah banyak tahiyatul masjid, malah dibilang pamer, malah dibilang sok suci, malah dibilang sok rajin, padahal nggak pernah tahiyatul masjid. Pas banyak orang baru tahiyatul masjid. Udah sebelum duduk baca tasbih berapa kali? 4 kali. Setelah duduk pasang niat nawaitul i'tikaf fi hadzal atau fi hadhil masjid atau fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu kan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu atau pakai alnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ini pahala pertama kita. Pahala pertama kita dapat pahala i'tikaf sampai kapan? Sampai selesai dosa-dosa kita rontok berguguran bak jatuhnya dedaunan jatuh dari batangnya. Seperti daun karet yang berguguran dosa-dosa kita bagi orang yang i'tikaf di dalam masjid. Yang kedua keuntungan di masjid apa? Yang kedua keuntungannya adalah jelas dapat pahala silaturahim. Yang ketiga pahala taklim, thalabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahallallahu minal jannah. Kita dalam rangka ngumpul-ngumpul siang ini jauh-jauh dari rumah, ninggalin rumah, ibu ninggalin suami diajak nggak? Suami diajak kan? Ada yang diajak, ada yang enggak. Ninggalin rumah, ninggalin jemuran, ninggalin makanan. Dalam satu niat dan tujuan thalabul ilmi, nuntut ilmu. Orang yang dalam nuntut ilmu, apa kata Nabi? Sahalallah, Allah akan memudahkan tariqan, jalannya ilal jannah, jalan menuju ke dalam surga. Kita yang hadir siang hari ini masuk dalam golongan orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Keuntungan yang kelima apa? Ngaji itu keuntungannya ini. Di mana-mana saya yakin sama. Orang kalau ngamal itu harus ada ngemil. Kalau nggak ada ngemil pasti ngomel. Pengajian kalau nggak ada cemilan, nggak ada snack, saya yakin ada yang ngomel-ngomel. Dari tadi nggak dikasih minum, dari tadi nggak dikasih cemilan, betul Pak? Kalau di sini kalau pengajian meja kayak ini mubazir. Biasanya begitu. Enggak, maksudnya jadi fungsinya apa? Bukan tanya. Fungsinya apa itu? Enggak, saya cuma nanya. Mudah-mudahan hadir dan silaturahminya kita siang hari ini oleh Allah dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang muhsinin. Amin. Amin. Ibu-ibu berubah menjadi solehah, istri yang solehah, ibu yang solehah, nenek mbah-mbah yang solehah, warga masyarakat yang solehah. Bapaknya udah begitu nggak kalah, jadi suami yang soleh, bapak yang soleh, mbak yang soleh, anggota warga yang soleh. Ini pemimpin kita, dia Pak Kades Tirta mulia tadi ya. Pak Hendri, Pak Fajar hadir, mudah-mudahan pemimpin yang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin.
dapat pertolongan. Saya yakin warga Tanjung Jaya khususnya semuanya dapat hidayah. Amin. Hidayah Pak, sudah muslim, tinggal kita dapat makunah atau belum. Memang udah disiapin aja. Cuma ini di mana-mana kejadian seperti terulang terus. Ini adalah segar. Memang saya sariawan Pak. Saya nggak sariawan sebenarnya. Ini namanya ikroman. Man amala billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Panitia Masjid Al-Amin, Pak Supandi, Sak Bono, Sak Konco niatnya menghormati tamu. Urusan diminum nggak diminum itu urusan belakangan, karena nggak ada gelasnya masalahnya. Kenapa lagi panitia kan? Mas udah dikasih gelas, kan saya minum nggak? Kenapa? Masa ustaznya di depan mongkak mestinya diturunkan tuh tadi pas masih bisa Pak Kades. Mestinya saya gojlok dulu, saya gojlok ya. Tapi nggak usah repot panitia. Pokoknya kita walau saya senang, saya izin, saya kasih tahu, saya benarkan, saya bertabayun. Saya tuh kalau ngaji nggak bisa serius Pak. Saya kalau ngaji nggak bisa sepanen. Kenapa? Satu, saya berdasarkan perintah Allah dalam surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Qul. Kalau bahasa orang Jawa qul ngendika sira Muhammad. Kalau orang kita ya qul katakanlah wahai Muhammad bi fadlillah dengan anugerahnya Allah wa bi rahmatihi dan dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Kita ngumpul siang hari ini Bapak Ibu, ini karena anugerah dan karunia Allah. Kenapa? Yang hadir ini Pak Kades 2 tahun kita megang napas, ingin nengok gigi senyum tetangga kita nggak nampak selama 2 tahun kemarin. Betul Bu? Biasanya pakai masker nggak kalau pengajian kemarin? Maskeran. Justru maskeran itu umurnya banyak kemarin. Apa? Satu, ngirit lipstick. Yang kedua, pakai cemburu nggak nampak. Yang ketiga, punya utang sama tetangga nggak konangan lewat depan rumah. Sekarang nggak ada maskeran. Corona sudah hilang Pak Kades. Insya Allah. Ini anugerah Allah. Umur usia kita, umur kita, nyawa kita ini nyawa balen. Nama-nama sampai yang dulu itu sebenarnya keseket dalam daftar antrian corona, tapi Allah selamatkan umur kita panjang. Alhamdulillah. Ada yang watuk-watuk sebelahnya langsung gigil mundur halus. Ada yang kubres-kubres langsung gigil. Sekarang rasa tegang, sepaneng, stres, menakutkan dicabut oleh Allah dengan sukacita, dengan kegembiraan. Makanya bifadlillah, dengan karunia Allah wa birahmati dan rahmat kasih sayangnya Allah. Ini pengajian siang ini adalah tanda rahmatnya Allah. Kita duduk dengan tenang, kita duduk dengan damai, kita datang ngaji di siang ini seolah-olah kita nggak punya utang semua kan? Betul? Ngaji pokoknya nggak ada beban, urusan di rumah jemuran, corona, hujan, urusan nanti. Di rumah Magicom ternyata nasinya basi, terserah nanti, yang penting ngaji. Rahmatnya Allah turun siang hari ini. Dan keuntungan orang ngaji itu apa? Di antaranya adalah inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besar kecilnya pahala seseorang itu tergantung seberapa besar kita menghadapi ujian. Jadi sama-sama kita datang ngaji ini, Bapak Ibu. Kalau pengen tahu siapa yang paling besar pahalanya, bukan saya. Siapa? Satu, yang paling merasa paling capek. Siapa? Yang gak dapat sindinan.
Yang senden sama yang nggak dapat senden pahalanya besar, yang nggak senden kenapa? Dia sibuk sendiri dengan boyoknya. Semakin dia capek, keju, ngilu, dia nekat ngaji terus bertahan, pahalanya lebih besar. Yang kedua, yang tidak dapat kipas. Yang dekat-dekat kipas ini kan sejuk, udah dapat senden, dapat kipas, snacknya paling banyak, pahalanya sedikit. Jadi ini kata Nabi loh, Pak. Inna idhamal jaza, sesungguhnya besar kecilnya pahala ma'idhamil bala, menyertai seberapa besar rasa lelah, capek, sakit yang kita terima. Ada yang datang siang hari ini dengan badan agak gembrengos tapi nekat ngaji, pahalanya besar. Tapi datang dengan perasaan biasa, badan sehat, pakai motor, pakai kendaraan, udah duduk di dalam, dapat sendenan, dapat kipas sejuk, snacknya paling enak, anggurnya habis duluan. Nah itu pahalanya dapat lagi sedikit. Ini nggak terlalu, ini sudah habis snacknya. Nah itu pahalanya besar nih, tangannya panas semua masalahnya. Tadi sholawatnya berapa kali ya? Pak Bandi biasa sholawatan di masjid. Saya pengen membentengi Pak Kades, jangan sampai dulur-dulurku di Tanjung Jaya, Kecamatan Ibu, jangan sampai kemasukan faham-faham radikal, faham-faham yang dikit-dikit haram. Di tempat saya udah biasa itu Pak, mengharamkan hadroh, sholawatan, perbanan, ketimpung, sanroh, apa lagi. Pokoknya main musik dalam masjid sebagai umat Islam itu kan gak sama pemahamannya. Tapi saya yakin Tanjung Jaya Ibu ini insya Allah muslimnya solidaritas, ukhuwahnya kuat dan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekali dalil Allah kalau ada musik ketentraman muslim di Tanjung Jaya, dalil bolehnya main musik di dalam masjid itu adalah hadis Rasul dalam Ibnu Majah. Ya'lanu hadzal nikah wa ja'aluhu ay waf'aluhu fil masajid wadribu 'alaihi bitufi. Asal mula hukum bolehnya main perbanan di dalam masjid ini adalah tentang hadis perintah iklan mengumumkan hadza nikah. Pernikahan itu sunnah diumumkan, wa ja'aluhu fil masajid, adakan ijab qabul dalam masjid itu sunnah Pak. Masjid Al-Amin Pak Pengurus sering dijadikan tempat untuk ijab qabul. Nah, canangkan Pak Kades, hidupkan masjid, ternyata undang-undang Islam memberikan sinyal hijau, hukumnya sunnah mengadakan ijab qabul di dalam masjid, sunnah muakkad ini. Waj'alu fil masjid, adakan ijab qabul dalam masjid. Biarkan Pak Wali, calon walinya masuk masjid saat jadi murid pisah pas ijabnya anak Quran. Ini dakwah. Ajarkan, jangan sampai kita orang tua kita, suami kita, mbak kita nggak ngerti arah masjid di Indonesia. Mbak, masjid itu madepnya di Mulon, itu kan sholatnya Mulon. Masjid kadang mana? Ke timur, kamu di Indonesia. Yang pertama, sunnah mengadakan ijab qabul dalam masjid. Kalau ini dibudayakan. Yang ketiga apa kata Nabi? Wadribuhu, dan pukulkan pernikahan tadi atau acara syiar agama apa saja, bitufi, dengan ketipu, dengan rebana, dengan jidor, dengan musik. Hukumnya sunnah. Ini dalil kebolehan dalam Islam memukul alat musik di dalam masjid. Paham itu Bapak? Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Jadi jangan sampai nanti ketika muncul, mungkin sekarang mengakses, download, nengok YouTube, TikTok ataupun apalah di media sosial, sekarang sangat mudah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang bertabrakan dengan pemahaman kita. Makanya sebelum panjang lebar kita ngaji, saya ingin membentengi hukum main perbanan di masjid. Hukumnya itu pada dasarnya al-ibahah, al-umru fi umrid dunya, al-ibahah illa haramun. Untuk urusan dunia semua itu dasarnya adalah boleh dilakukan, illa haramun, kecuali
kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Main musik dalam masjid tidak ada dalil satupun yang menyebut haram, tidak ada. Kecuali memang main musiknya dalam rangka hura-hura, trippingan, main musik sambil gitar-gitaran, perjalanan sambil cingkrak-cingkrak, yang dinyanyikan syair-syair yang mendayu-dayu tapi mengandung unsur mungkin unsur-unsur keras dalam pikiran, itu yang haram. Tapi kalau diisi dengan dakwah, syiar, mahabbah pada Rasul, cinta Islam, cinta persatuan, cinta kepada Allah, hukumnya boleh. Makanya adik-adik ini hadro yang semangat ya, yang semangat Bismillah. Ini kelas berapa semuanya? SD atau SMP? SD SMP ya. Yang semangat itu juga termasuk dalam rangka seni dalam Islam untuk apa? Untuk memancing dan membuat hirroh semangat dakwah dalam Islam. Tadi saya tanya Pak Kades, gimana kalau ke pesta-pesta Pak Kades? Alhamdulillah Pak Ustaz, di sini biasa pakai agro, mungkin pas bulannya atau pas hariannya sudah ada bagus. Minimal bisa meminimalisir, mengurangi kadar dosa kita. Gak dilarang main organ, enggak. Cuma nanti kalau ada mungkin biduannya pakaiannya seronok, pakaiannya terlalu montok, terlalu semok, terlalu seksi, yang seneng sampai itu suamimu. Ketika nengok biduan penyanyinya seksi, cantik, minor, yang seneng sampai itu suami. Ya benar, suami apa sampean? Suami, betul Pak. Yang tadinya ngantuk jadi melotot, yang tadinya nggak semangat jadi semangat. Makanya kalau pengen cantik seperti biduan, Pak istri kita, pengen. Saya yakin pengen. Syaratnya satu, biayanya ya sama kayak biduan. Biduan itu setiap tampil permaknya nggak kurang 2 juta. Biayai kecantikannya, pemolekannya mahal. Masa istri kita pengen cantik kayak biduan dikasih biaya murah? Betul loh. Lipstick 3 bulan gak pernah ganti, bedak setengah tahun sudah bubulan gak diganti-ganti, apalagi celak sudah 1 tahun, ceklek 5 kali gak pernah ganti-ganti. Kok kayak pengen cantik istri kita? Semakin kita pengen istri kita cantik, ya biayanya ya jerbasuki mobil harus ditambah. Setuju Bu? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kembali kepada bahasan terbanyak ini adalah motivasi semangat minimal mengusir rasa ngantuk. Yang kedua saya katakan tadi, kita ini dalam rangka menikmati dan mensyukuri rahmat dan anugerah Allah. Wa bidzalika falyafrahu, kalau kita sudah tahu kalau ini adalah anugerah Allah, rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. Ngaji itu yang gembira, silakan ketawa kalau memang lucu, silakan tersenyum kalau memang itu asik, jangan cemberut. Ngaji itu jangan buat orang cemberut. Kenapa? Sampai yang datang setiap ngaji dari rumah mau datang itu sudah syukur. Sampai yang datang dari rumah udah bawa masalah sebenarnya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah hutang belum lunas, kreditan tiap hari datang, belum urusan anak kuliah belum dikirim semesternya, arisan juga 5 bulan. Betul Bu? Makanya ngaji kalau dibuat sepaneng, pulang-pulang terus stres aja. Makanya kalau saya boleh berharap, ngaji itu lepaskan dulu beban itu. Udah, lupakan yang di rumah, lupakan hutang, lupakan angsuran, lupakan online, COD. Yang penting fokus dalam pengajian. Setelah itu silakan minta sama Allah agar hati ini lapang, hati ini qanaah, qani'un. Makanya di dalam bulan Muharram ini panitia meminta temanya bulan Muharram ini di Tanjung Jaya ada budaya suronan ya? Suronan bulan Muharram orang Jawa suronan ya? Nggak ada Pak sebenarnya.
Sebagian. Ada sebagian. Sebagian. Di bulan Muharram ini kalau di Ibu Tanjung Jaya khususnya ada yang berani pesta nikah? Tidak berani. Kenapa alasannya berani? Islam bukan mengharamkan. Islam tidak pernah mengharamkan nikah di bulan Muharram. Hukumnya boleh, tapi makruh. Apa hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Saya kasih tahu. Di dalam bulan Muharram ini minimal ada 10 peristiwa besar pas tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 jatuh hari Senin kemarin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 5 hari yang lalu. Tanggal 10 bulan Muharram itu minimal ada 10 peristiwa akbar. Yang pertama diangkatnya Nabi Adam alaihissalam menjadi nabi pertama dan manusia teragung pertama. Itu diangkat oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua diangkatnya Nabiullah Idris alaihissalam menjadi nabi yang paling pintar pertama kali. Idris darasa Idris, makanya disebut Idris, nabi yang selalu belajar, Nabi Idris. Makanya disebut Idris, nabi yang senang belajar. Diangkat oleh Allah pas tanggal 10 bulan Muharram. Yang ketiga diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api. Nabi Ibrahim salah satu nabi yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dibakar pas tanggal 10 bulan Muharram dan selamat. Satu helai rambut pun dan satu ujung kuku pun tidak melocot, tidak hangus, tidak terbakar. Itu peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam pas tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat diselamatkannya Bahtera dan umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kenal? Ibu kenal Nabi Nuh? Oh, enggak ada yang kenal. Pernah dengar? Oh, pernah dengar sama berarti. Kalau sampai kenal hebat berarti. Ceritanya, Pak. Untung enggak ada ngomong kenal. Kami pernah dengar itu ya. Nabi Nuh alaihissalam, anak kandung dan istrinya pun tidak mau taat dan beriman, malah pilih mencari selamat. Kenapa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah melalui wahyu di daerah yang namanya padang pasir tandus kering kerontang, tidak ada yang namanya rumput tumbuh, tidak ada tanaman yang hijau-hijau, tidak ada selokan, tidak ada wangan, tidak ada perairan. Kok disuruh membuat bahtera kapal raksasa yang panjangnya itu 40 kilo. Berarti 40 kilo itu sini sampai Putri Hijau. Itu bangkai bekas kapalnya Nabi Nuh itu terdampar dan ketemu, namanya di atas bukit di daerah Turki perbatasan sana, bukit Arar namanya, atau bukit Ajud dalam tafsir yang lain. Itu fosilnya, bekasnya itu panjangnya 40 kilo, luar biasa besar. Nabi Nuh alaihissalam ketika itu disuruh membuat kapal, dihina, dicaci, dimaki. Makanya jadi orang baik itu memang harus siap menanggung resiko, siap dicaci, siap dimaki, siap dibully. Entah itu di kata-katain, harus siap. Kita ini kan sering siapnya kalau dipuja-puji Pak ya. Dipuji senang, dipuja senang, didukung senang. Ibu juga begitu, dipuji masakannya senang. Dan disentuh masakan sama suami cemburu. Dandan setengah jam gak pernah dipuji suami itu, jujur. Ini mau ngaji ini tadi dandan nggak? Bersonet nggak? Bedaan nggak? Terus setelah dandan pernah dipuji sama suaminya? Enggak. Apa sebenarnya? Terus yang puji siapa? Suami orang, suami tetangga. Boleh dipuji lah sekali-kali. Boleh bayar memuji itu. Meskipun sambil sewot, cantik. Wih,
kayak bidadari. Kita senang membuat hati langsung istri senang itu perlu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan meskipun itu kayaknya guyon jadi pahala sedekah. Dan perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu anehnya diteliti oleh pakar arkeologi, pakar-pakar tentang purbakala, dibuat dari kayu jati. Kayu apa? Kayu jati. Dan kayu jati itu diteliti oleh para ahli tentang geologi, pakar-pakar tentang tanaman tumbuhan. Kayu jati hanya bisa hidup di negeri Indonesia. Itu pun hanya bisa hidup subur dan keras hanya di Pulau Jawa. Di mana? Di Pulau Jawa. Makanya Nabi Nuh dulu gelandong somilnya itu di Alas Roban sana. Tahu Alas Roban kan? Ya, karena hanya di Jawa. Bapak saya pernah bawa bibit jati ditanam di Bengkulu Utara di Ketawang Benang Raya. Tumbuh tapi dalamnya keropos. Dan kayu jati memang ditakdirkan Allah hanya bisa hidup di ranah Jawa sana. Dan diteliti oleh para pakar, kapal Nabi Nuh itu bahannya dari kayu jati. Jangan diremehkan kayu jati. Diselamatkan oleh Allah tertumbang kambing di atas air bah. Dari langit turun hujan, dari bumi mancur air selama 6 bulan berturut-turut. Nabi Nuh di atas kapal bahtera raksasa menunggu surutnya air. Pas tanggal 10 bulan Muharram, kapal Nabi Nuh temangsang, nyangkut, terdampar di atas bukit Al-Jur. Ada mengatakan di Yordania, ada mengatakan di daerah Turki, Bapak Musa. Yang kelima, peristiwa bulan Muharram tanggal 10 apa? Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan nun. Ikan apa Bu? Ikan apa? Ikan nun itu ya sejenis ikan paus atau lumba-lumba begitu. Kenapa Nabi Yunus kok bisa masuk dalam perut ikan? Ceritanya Nabi Yunus itu dulu seorang nabi yang ketika berdakwah bertahun-tahun gak pernah tambah jamaahnya. Sholat ya Nabi Yunus, adhan, iqamah, ngimami, jadi makmum ya Nabi Yunus. Nabi Yunus jengkel. Makanya kalau ada ustaz jengkel itu wajar. Imam kok jengkel itu wajar. Nabi aja jengkel. Bertahun-tahun buat masjid segede ini, makmumnya ya cuma satu baris. Yang adhan ya cuma itu, yang kumat ya cuma itu, yang khatib ya itu, sing ngetok sini beduk ada, beduk ya cuma itu. Akhirnya imam ustaznya jengkel. Itu manusia. Makanya Nabi Yunus saking jengkelnya gak tambah jamaah, didakwai, dinasehati, ditakuti dengan neraka, gak takut, gak dikubris, diiming-iming dengan surga, gak berkeliling. Akhirnya apa? Nabi Yunus, maaf tanda kutip bahasa kasar, minggat, purik, ngambek dengan masyarakatnya. Ketika ngambek, Nabi Yunus berangkat merantau naik kapal. Ketika naik kapal, tiba-tiba budaya orang Arab itu juga punya budaya. Siapa yang bepergian membawa masalah, pasti kendaraannya gak beres ketika jalan. Tiba-tiba kapalnya gak ada angin, gak ada topan, gak ada angin puting beliung, tiba-tiba langsung goyang oleh gak kawan. Nahkoda kapal, kapten kapal akhirnya menghimbau, wahai para penumpang, siapa di antara kalian yang membawa masalah silakan turun dari kapal. Padahal kapal udah mulai jalan sampai tengah. Siapa yang punya masalah, siapa yang punya dosa, terjun dari kapal, terjun ke laut. Gak ada yang ngaku. Akhirnya kapten kapal itu punya inisiatif diundi pakai uang koin. Ketika di uang koin dilempar, jatuhnya ke tangan Nabi Yunus terus itu. Makanya ketika sudah tahu siapa yang bawa masalah, Nabi Yunus mau tidak mau demi selamatnya penumpang satu kapal, dia rela terjun ke laut, tapi dengan kuasa Allah. Allah memerintahkan ikan nun, ikan paus
atau ikan lumba-lumba untuk manap. Tahu bahasa manap? Tahu ya? Manap itu ya mana? Apa bahasanya orang sini yang mudah? Ya mana? Ya mana? Manap itu mengemplok. Tahu mengemplok? Nah itulah, pokoknya itulah kalau cari sinonim pada katanya apa? Disuruh mulutnya itu menganga, jangan sampai mulus masuk ke laut tenggelam minum air mengap-ngap. Selamatkan hamba meskipun dia membawa kejengkelan dan dosa. Selamatkan hai ikan Nun. Ketika ini ikan mangap, Nabi Yunus langsung masuk ke dalam perut ikan Nun tadi itu. Dan kapalnya di mana? Setelah Nabi Yunus masuk ke perut ikan, kapalnya pun itu tenang. Makanya di zaman sekarang pun insya Allah juga ada peristiwa seperti itu. Misalkan bapak ibu kepergian mau ke Bengkulu, mau ke Kamuko-muko, mau pecah ban 5 kali, baru kadang-kadang keluar rumah pecah ban. Jangan lagi sampai kota ibu, kecamatan ibu pecah ban lagi. Nah, itu harus banyak istighfar, Pak. Mungkin punya salah sampai. Karena saya dulu pernah Pak, zaman tahun 2097 naik bis dari Jawa ke Jambi, pecah ban itu 7 kali. Yang terakhir baru jedot sebelah kiri belakang, yang kanan nyusul jedot. Kenapa kaget? Nah, maksud jedot mampus itu kan nggak terang. Jedot itu banter. Ternyata sidik punya sidik, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Penumpang di dalamnya itu pertama bawa jimat-jimat, mau pergi ke daerah Bagan Siapi-api. Yang kedua bawa calon-calon penjual dompet. Tahu? Jadi wanita-wanita penjual dompet. Mudeng enggak? Masih loading. Pelacur. Jadi ternyata dari Jawa itu penumpang bis itu yang idealnya 54 penumpang, 70 orang pakai bis tadi. Wanita-wanita tunasusila mau berangkat ke Bagan Siapi-api, meledak 7 kali sampai ceritanya kehabisan ban. Bis yang lewat dicegat minta 1 bebannya. Makanya kalau ibu bapak pergian di jalan ada hal-hal yang tidak disenangi, apa di antara jalan keluarnya perbanyak baca istighfar. Astagfirullah. Kalau istighfarnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan Nun apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus biar keluar dari kegelapan, karena Nabi Yunus dalam perut ikan itu rasanya pernah gelap gulita. Diselamatkan oleh Allah pas tanggal 10 bulan Muharram kemarin. Makanya mumpung ini masih bulan Muharram, gua kira media apa? La ilaha illa anta, La ilaha illa anta, subhanaka, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ingin dikeluarkan kita dari masalah hidup, di rumah kok rasanya sebab sumpah, hati rasanya gundah gulana, kemerungsung gemerbek, dikira itu minta barokah kepada Allah dengan dikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikir deh, ya Allah Rabb samina kone semene. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah naikkan harga sawit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ukur dan larang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah kredit belum lunas. La ilaha illa anta. Kemarin banyak orang pesta nggak di sini Pak? Banyak. La ilaha illa anta. Loh, jangan dianggap orang jagungan itu diam-diam juga banyak itu hasilnya.
minta malah berkah bulan Muharram. Ya Allah, dia tunggal sembuh-sembuh. Nah, malah berkah bulan Muharram. Tapi yo jangan sampai pantangannya jadi taat. Nabi Ayub sakit parah. Dikatakan dalam tafsir, sakitnya Nabi Ayub tiada tandingan dan tiada tanding. Orang lain di dunia ini tidak pernah merasakan dan tidak pernah tahu apa sakitnya. Ya Allah, saya punya sakit namanya kolesterol, darah tinggi. Minta keberkahan pada bulan Muharram ini, ya Allah, sembuhkan. Tapi kalau sudah kemana-mana berobat, ke klinik, obat ditempuh sekian beratus ribu, sekian juta ditempuh, herbal, terapi, resep dokter sudah ditempuh dan dibeli. Ada satu resep hari ini saya bawakan. Mau? Ingin? Resep dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa resepnya? Damu'akum bis-shadaqah. Obati penyakit di antara keluargamu dengan cara keluarkan sedekah. Ini resep dari Nabi yang jarang kita tahu. Kita sakit, ada orang datang bawa amplop atau bawa nama. Terserah mereka mau bohong, kayak mau jujur, kayak mau panti asuhan, kayak mau untuk tabur, kayak masa bodoh. Yang penting saya lihatnya sedekah. Setuju nggak? Nggak usah dikorek-korek mana ini sudah pada Pak Kades, nggak perlu ditanya. Urusan kita sedekah. Ketika kita berobat ke rumah sakit, tak mungkin ke Bengkulu, tak kemana, kok di lampu merah, ada orang minta-minta, ada orang pakai nyanyi-nyanyi, cuma pakai tutup botol, trek. Mau ngasih, terserah. Kata Nabi, obat di antara penyakit adalah sedekah. Ya Allah, setelah saya ngaji kemarin, saya punya penyakit. Saya dengan janji Nabi-Mu, ya Allah, saya sedekah 50.000 ini, sembuhkan ya Allah. Dia begitu, dan nggak usah ada komentar. Udah kasih 50.000, dasar orang males. Ya nggak sembuh. Paham Ibu? Betul. Dawu martakum bis-shadaqah. Obati penyakit keluargamu, diri kita dengan mengeluarkan sedekah. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Yang ketujuh siapa? Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari apa? Dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Nabi Musa membelah Laut Merah antara Mesir, Afrika dengan Hijaz, Yaman, Oman, Arab Saudi. Dipukulkan tongkatnya dari Musa, terbelah itu lautan, menyeberang seluruh umat dan jamaahnya. Pas tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Musa selamat dari kejaran dan pembantaian yang direncanakan oleh Fir'aun. Yang nomor 8 siapa? Dikembalikannya. Nomor 8 atau 9 tadi? 8 atau 9? 8. Dikembalikannya kekuasaan dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kok bisa begitu? Ingat, setiap nabi itu punya mukjizat. Kalau mukjizat Nabi Daud itu di lidah. Makanya kalau Nabi Daud baca Zabur, semua besi kalau dimiaki bisa meleleh. Daun yang tadinya jatuh langsung terdiam di awal-awal. Orang yang tadinya keras hati bisa lunak lembut kalau Nabi Daud sekali baca Zabur. Mukjizat Nabi Musa di tongkatnya, mukjizat Rasulullah banyak, dan khatam nabiinnya itu di cincin. Kalau Nabi Muhammad itu di pundak, ada stempel kenabian dan termasuk cincin kenabian. Nabi Sulaiman juga begitu. Di antara khatamnya itu adalah cincin. Kalau sampai cincin Nabi Sulaiman itu dilepas, nah kenapa Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan binatang? Itu di antara mukjizatnya kalau Allah memerintahkan pakai cincinnya. Kalau sudah cincin Nabi Sulaiman dipakai, sama semut bisa ngomong, sama burung bisa ngomong, sama binatang-binatang lain bisa ngomong, dengan angin bisa ngomong, dengan api bisa ngomong.
Suara semut gimana? Pengen tahu suara semut? Pengen ya? Ibu pernah dengar suara semut? Suara semut itu ya itu suara semut. Kalau itu pas kita makan roti pada semut galak itu suara semut. Nabi Sulaiman pas ketika itu punya musuh namanya Jin Sohar al-Marid. Siapa? Jin Sohar al-Marid ini salah satu jin yang delei dedepi pengen ngerebut istrinya Nabi Sulaiman yang cantik jelita. Dan Jin Sohar al-Marid ini cari-cari, curi-curi kesempatan kelemahan Nabi Sulaiman itu di mana? Ternyata rahasia Nabi Sulaiman kebongkar. Setiap mau masuk ke toilet, cincinnya ditaruh di luar. Nah, ternyata Jin Sohar al-Marid ini berdepi, udah mengintai dari jarak jauh kapan Sulaiman masuk ke WC, ke jamban, ke toilet, ke MCK, cincinnya akan sacuni. Benar, Nabi Sulaiman masuk ke toilet, cincinnya ditaruh di luar. Jin Sohar al-Marid ini langsung ngambil, menciluk, mengambil, mencuri, maling. Ketika dipakai, jeng, wajah dan bentuknya legit mirip dengan Sulaiman. Nabi Sulaiman yang asli keluar dari toilet bingung, waduh, cincinku kedewasaan, hilang ini kemana? Dikisahkan sekian masa, sekian lama Nabi Sulaiman mengembara. Dan Jin Sohar al-Marid ini menggantikan posisi singgah sana Nabi Sulaiman. Para masyarakat, para bawahannya, para butuh-barangnya, para menteri-menterinya nggak sadar kalau yang duduk di istananya itu bukan Nabi Sulaiman yang asli, tapi adalah Jin Sohar al-Marid. Pada tujuan jin ini hanya ingin delei, dedepi, gandrungi, mencintai istri Nabi Sulaiman yang cantik jelita tadi. Jadi ketika pengen Jin Sohar al-Marid ini tiap kali mau nyentuh istrinya Nabi Sulaiman itu kayak nyetrum. Setiap mau disayang nyetrum. Bapak juga gitu kalau mau nyayang istrinya nyetrum. Cerah situ. Kadang malah diselendrak. Pernah melendrak suami itu? Mendel atau mendel? Pernah mendel suami? Wah itu dia, Jin Sohar al-Marid. Jadi ketika Jin Sohar al-Marid ini mau meluk istrinya Nabi Sulaiman gagal terus, akhirnya apa? Cincin yang dipakai tadi dilempar ke laut. Nabi Sulaiman mengembara dengan pakaiannya apa adanya tanpa bekal. Dengan kuasa Allah Nabi Sulaiman cari makan itu ikut menjadi anak buah nelayan. Ketika jaring ikan dengan kuasa Allah, cincin yang dilempar sama jin tadi itu diemplok sama ikan, ikannya kena jaring, ditangkap oleh Nabi Sulaiman pas tanggal 10 bulan Muharram. Pas ikannya mau dibelah, cincinnya dalam perut ikan. Makanya itu kabarnya dulu nelayan Nabi Sulaiman itu di pinggir laut sini lah kalau nggak salah dulu. Ini dekat laut ya? Nah ya, di laut sini lah kalau nggak salah. Jadi ketika itu Nabi Sulaiman diselamatkan oleh Allah pas tanggal 10 bulan Muharram. Cincin ketemu dalam perut ikan dipakai pas tanggal 10 Muharram. Kembali kekuasaan Nabi Sulaiman sedia kala. Makanya ingin sesuatu yang selama ini bilang tirakat bulan Muharram. Tapi jangan sampai ada keyakinan kebablasan. Bulan Muharram, bulan Ringin, bulan Safar, bulan Medeni, bulan Gendruwo, bukan begitu caranya. Nabi Sulaiman dikembalikan. Terus siapa lagi? Peristiwa yang terjadi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan di bulan Muharram. Yang terakhir yang ke-10. Nah ini dalil landasan alasan kenapa umat Islam khususnya Indonesia tidak ada yang mengadakan pesta di bulan Muharram, khususnya pesta nikah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW
kepalanya menggelinding di padang Karbala, dibuat bal-balan sama orang-orang Syiah Irak. Makanya umat Islam, umatnya Nabi, untuk menghormati dan tidak ingin menghina kesannya keluarga Nabi, tidak ingin pesta di bulan Muharram. Saya mau tanya, orang pesta itu lazimnya orang yang bunga-bunga atau sedih-sedih? Orang pesta itu lazimnya orang yang gembira atau susah? Gembira. Makanya untuk menghormat keluarga Nabi Muhammad, umat Islam Indonesia khususnya tidak ada yang mau pesta nikah khususnya di bulan Muharram. Mau nekat pesta pun beresiko. Satu, yang datang cuma sedikit. Dua, yang rewel juga sedikit. Berjodohnya nggak mau. Di sini juga masih pakai berjodoh apa ya? Masih ya. Mau hujan juga masih. Orang tahu mau hujan. Makanya orang-orang kita Indonesia ini menghormat para nabi dengan beribu cara. Tidak hanya sekedar bagaimana itu sunnah, tapi ada di atasnya sunnah itu adalah akhlak. Sunnah tapi kalau nggak berakhlak, hukumnya malah haram. Pesta nikah, walimatul urus itu sunnah, menikahkan itu sunnah. Tapi kalau ternyata menghina kepada keluarga Nabi jadi haram. Nah begitu hukumnya. Sama seperti begini, mau tanya saya, maaf ya. Di masjid ini kalau azan Jumat berapa? Dua. Kalau pada sholat juga memakai dikir. Pada sholat dikir, salaman. Kalau itu dijadikan dalil Nabi nggak pernah dikir pada sholat, tidak pernah salaman pada sholat, itu akan jadi masalah besar nanti. Zikir itu dalilnya banyak. Pondasi berzikir itu sudah ada Quran dan hadisnya, tapi urusan tata caranya dikembalikan kepada umat. Kalau masjid sini biasa zikir pada sholat, berarti itu namanya ma'ruful muslimuna hasanan wa huwa indal hasanun. Itu tradisi yang baik. Kalau umat itu membuat tradisi yang baik, di hadapan Allah pun akan menjadi kebaikan. Wa ma'ruful muslimuna sayyi'an wa huwa indal sayyi'un. Kalau masyarakat umat muslim mengatakan ini tradisi jelek, di hadapan Allah pun itu juga jelek. Saya mau tanya, pada sholat, zikir berjamaah itu baik atau jelek? Baik. Salaman pada sholat itu baik atau jelek? Baik. Ya, sepakat ngomong baik. Dan kebaikan ini bukan karena ikut-ikutan, tapi karena dalilnya ada. Makanya akan dikasih pahala oleh Allah. Ya. Ada dua, mengikuti sunnah Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman, sunnah. Di Masjidil Haram Mekah Madinah Nabawi ada Jumat 2 kali. Di sini kalau sholawat pakai Sayyidina, pakai Sayyidina. Ada yang mengatakan nggak pakai Rasulullah Muhammad. Dalilnya bodoh-bodoh enek. Semuanya hukumnya boleh. Kita yang pakai Sayyidina sudah mengamalkan sunnah sholawat plus mengamalkan akhlak kepada Nabi. Kita tidak jangkar. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad berarti kita jangkar. Tahu jangkar? Jangkar itu jangkar tanpa embel-embel di depannya. Allahumma ya Allah sholli, berikan sholawat ala Muhammad, kepada si Muhammad. Kan jangkar namanya. Bapak Ibu berani nggak kepada Pak Fajar jangkar? Maaf Pak Fajar, tidak berani. Baik hormat Fajar sampai nggak sopan kan? Minimal ada paknya atau pak kadesnya, penghormatan. Ini kenapa kepada Nabi atau umat Islam sok akrab gitu loh. Sayyidina itu dalilnya ada, ana sayyidu waladi Adam. Ini hadis sahih Abu Dawud. Sayyid itu ucapan dari Nabi Muhammad sendiri, ana sayyid, saya adalah pemimpin. Waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam. Artinya apa? Kita umat Islam ini umat yang sudah jauh tahu
1400 lebih jarak kita dengan Nabi, 7000 kilometer jarak kita dengan Madinah Mekah. Udah jauh jaraknya, udah jauh tempatnya, masa kita juga jauh hati kita dengan Nabi. Makanya sholawat itu yang sopan. Selain sunnah kita amalkan, akhlak harus dikedepankan. Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana Ustaz sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan ucapannya Nabi. Masa kan Nabi dengan dirinya sendiri pakai sayyid? Itu kan lucu kan? Sayyid itu ucapan selain Nabi kepada Nabi. Kalau Nabi ngajarin sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan? Kalau kita umatnya yang dinasir, yang menghormat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu lebih beradab dan berakhlak. Gimana Ustaz yang pakai sayyidina? Boleh. Kalau dikatakan boleh, cuma di situ tidak ada nilai akhlaknya. Paham ya? Makanya ada sholawat, mudah-mudahan menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang bisa mengangkat kemuliaan Islam. Amin ya Allah. Ya. Nabi Muhammad itu pernah dipuji bahwa cucunya meninggal dunia di penggal lehernya, dibuat bal-balan sepak bola oleh orang Syiah. Makanya sekarang orang-orang Syiah di Irak sana itu untuk menebus kesalahan itu mereka mengajarkan kepada para pemuda-pemudanya setiap tanggal 10 Muharram itu menyayat-nyayat, beset-beset kulitnya dengan benda tajam. Setiap tanggal 10 bulan Muharram. Itu hukumnya haram bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka merasa menyesal telah membunuh cucunya Nabi. Untuk menebusnya, para pemuda-pemuda Syiah di Irak sana itu bawa silet disayat-sayat, bawa pisau tajam disayat-sayat, dibacok-bacok kayak debus. Kalau debus kan nggak keluar darah. Makanya Masya Allah, kita umat Islam, umat Rasulullah, dalam berkah bulan Muharram ini jangan sampai kita tradisi dan budaya silahkan dilestarikan. Tapi kalau di dalamnya ada unsur khurafat klenik, ya tolong itu kita generasi Muslim, para dai-dai harus berusaha merevisi dan menginovasi. Jangan sampai mbah-mbah kita terjerumus dalam kemusyrikan. Memiliki Tanjung Jaya masih ada kenduri, Pak ada? Masih ada yang ngajak gitu? Masih ada ya? Ada golong, ada bujeng, ada ingkung, ada jenah, masih ada? Itu tidak haram. Oh, itu panganan halal. Haram itu kalau sampai makannya ketika ada yang ngajak nih, jenang sengkolong, bau bumi, ya, papat kali mau pancer, sing bawa resok di Tanjung Jaya, kiblat wetan, lor kidul kulon, saksa pinunggale, danyang-danyang disebut-sebut. Jenengan genjangan muda, jangan gitu. Dicerna, dicermati, didengar, disimak apa yang diucapkan. Makanya tempat saya Pak, itu mbak-mbak sing ngajarnya itu saya udah mulai beradaptasi dengan kami-kami yang muda-muda. Sebelum ngajarnya pakai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hebat-hebat nggak fasih tapi bagus. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umatang sedaya rawuh sedekah iki ndakoi keluargane Pak Tukiman. Apik ya udah jelas. Kalau bujang panggang niki ngate sedekah mudah-mudahan Gusti Allah para rahmat. Itu enggak ada musyriknya. Udah begitu sekarang tempat saya itu. Udah pakai bahasa ceplok jelas pendek dan sering. Lu kadang mau saya tidak menghina. Kita mbah-mbah kita dulu kan masih terkontaminasi, tercampur budaya itu Pak. Kadang-kadang pakai kitab-kitab mungkin Gatoloco, atau kitab-kitab Primbon, atau kitab-kitab Darmo Gandul, atau Gandul Pak Darmo. Kadang-kadang dari situ, makanya bahasa-bahasa kami, bahasa-bahasa Hindu Bali dibawa-bawa sampai kita yang benar itu nggak mungkin apa itu maksudnya. Gitu.
jangan disalahkan, jangan buru-buru, wah haram musyrik, makanannya haram semuanya. Jangan. Fikih dakwah itu ada. Biarkan itu begitu. Kalau kita langsung pangkas itu haram bah, itu musyrik, kafir, berrokok bah. Oh sampai si nom-nom itu sabdo kabeh, budak kok kabeh nanti. Biarkan saatnya mereka nanti meninggal. Tapi jangan sekali mati. Saat itu meninggal diganti generasi muda. Paham ya? Atau biasa di tempat saya dulu ketika mbah-mbah sing ngajak, sing ndongakne niku sing fase-fase jebulan pondok, bisa rampung kan? Semanten nang kula matur, beli wonten matur pangapun. Gua Mas ndongani. Kalau dengan sing ndongakne sing ngumpul doa, diistighfari banyak-banyak, maca syahadat bareng-bareng ben Islam meneh. Ngajaknya mungkin semat musyrik, bahkan mungkin kafir. Kalau maca syahadat, sareng-sareng maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam meneh. Sing musyrik jadi Islam meneh. Udah beriman meneh. Istighfar kana astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan maca Fatihah benar. Bersih meneh dari kekhurafatan. Itu trik-triknya Pak Bu. Jadi jangan sampai kita kayak pahlawan kesiangan pulang dari pondok langsung dapat habis haram bid'ah orang lain seperti itu. Ya, setuju? Hati-hati. Makanya alhamdulillah Pak Ades, Pak Fajar, saya berharap Tanjung Jaya kondusif daerahnya dan masjid-masjid tolong jangan sampai tertutup dengan umat. Wanti-wanti masjid jangan sampai menjadikan serem. Masjid gembok, ini masjid kalau nggak dipakai pas ruang sholat gembok, ampun ya, jangan ya. Toilet jangan sampai ditulisi yang nggak mau ibadah nggak boleh numpang toilet. Jangan, biarkan. Pelit menjadi orang Islam. Mau buka toiletnya orang polisi, biarkan bebas. Ada tidur-tiduran di situ meskipun nggak sholat, biarkan. Berarti dia itu yakin dengan Allah. Aku turun masjid ini aman, ayam, leles, nyenyak. Berarti masjid itu enak, berarti dapat hidayah. Dia jadi nggak bangun-bangun, biarin. Tempat saya Pak, Bu, Pak Supani ngertos. Masjid saya itu sampai sekarang belum jadi maksimal, tapi selalu banyak musafir berhenti di sana. Subuhan itu banyak musafir, go motor, go mobil, ada bukan. Karena masjid saya itu Pak Pandi punya toa paling banter saat ke tahun Minang Raya. Karena makalahnya kalau canggih. Bukan terdiri. Dia dari banter loh, musafir turun tuh, nggak bangun. Saya harus nunggu, dia nggak sadar bangun. Berarti dia menikmati masjid saya dengan rahmat Allah. Kalau saya bangunkan, berarti saya berusaha. Ya memang sih kadang yang jual ngomongnya Mas subuh ya Pak makasih turun meneh terus itu pahala saya pahala banget. Tapi jangan dibenci mereka. Pernah itu anak muda lepang tahu apa? Ada bawa motor ceker skuter yang kadang-kadang penampilannya ngacak-acakan, kadang motor serupa pasangan gedele mampir tidur. Sadari silakan jawab silakan. Karena rumah Allah jadikan rumah yang damai dan membuat tenang. Kalau rumah Allah namanya masjid sudah nggak membuat tenang dan orang lain nggak mau mampir, takut untuk mampir, kemanakah mereka akan berteduh dan berlindung? Ayo, cuma rumah jadikan boleh nggak mereka? Boleh nggak? Mau nggak dia mampiri masalah mereka? Umpan tidur sampai semalam suntuk boleh nggak? Nggak karuan. Tanah lamu. Makanya kalau kita nggak mau diampiri mereka untuk istirahat, biarkan rumah Allah, Baitullah untuk istirahat mereka senyaman-nyamannya. Setuju kira-kira? Tolong ya, biarkan. Makanya saya berharap dan ikut mendoakan dan saling mendoakan Tanjung Jaya menjadi daerah desa yang dimahari Pak Allah Sinawi. Amin. Allah tentang Rahajo. Amin. Tentrem ahli syukur warga-warganya. Amin. Gak usah ngeluh, gak usah gelisah, gak usah susah. Orang
lain iseng iso dipulung masih ada terpulang. Alhamdulillah. Dulu hijrah dari ranah Jawa ke sini nggak bawa apa-apa, nggak ada modal apa-apa kecuali modal nekat. Jadi wangi nyebrang segoro, nyebrang lautan, gunung tinggi kita lalui bersama sampai di Ibu Tanjung Jaya, dapat karunia Allah sehektare 2 hektar nambah. Jangan kufur nikmat, jangan sampai merasa kita melarat sendiri. Ingat, kita hidup ini kalau standarnya pakai ukuran akal dan otak nggak akan masuk, Pak. Makanya banyak Allah itu mengatur. Mestinya anak yang paling cerdas pinter itu anak ibu guru. Ini kenyataannya anaknya petani lekrek pun pinter-pinter lulus kuliah, betul? Mestinya yang punya baju paling keren, paling rapi, paling bagus tukang jahit. Tapi kenyataannya tukang jahit itu pakainya ngeprok. Cuma sekarang kalungan meteran, singlet mereknya Swen brand, bolong keleknya sisa. Tapi jahitannya sih paling bagus dipakai orang lain, betul nggak? Kalau memang akal otak yang kita andalkan, rumah yang paling bagus mestinya tukang bangunan, kulit arsitektur. Tapi kenyataannya mereka malah kata banyak yang belum punya rumah, betul nggak? Artinya apa? Allah untuk mengatur rezeki sesuai dengan kehendaknya. Orang pintar sarjana S1, S2, S3 rezekinya seret, malah banyak jadi anak buah. Bosnya malah orang kuliah, orang sekolah, tapi perusahaannya melimpah ruah. Betul ya kira-kira ini? Sekarang banyak orang bodoh ning sugih, banyak orang pintar tapi melarat. Itu menunjukkan kuasa Allah. Allah itu yang ngatur rezeki. Untuk manusia, bukan manusia yang mengatur rezeki manusia itu. Bukan kepandaian yang mengatur rezeki, bukan derajat yang tinggi yang mengatur rezeki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawatan disuruh orang. Orang suruh berapa mulai belajar ya. Sholawatan ini sing gampang masih Gampang. biasanya kalau sholawatan versi Jawa bisa ya. Kurang. Versi India bisa. Versi India bisa. India. Bisa. Tahu India? Ya ini aja dong. Negaranya Salman Khan, Amir Khan, Said Ali Khan, Kajol, Priti, kenal? Ya. Itu kawan saya semua. Bisa India bisa. Bisa. Ini suara mati loh. Bisa nggak Pak? Biasanya bisa. Yang ini apa? Aku hanya sejuang di mana itu kamu bukan diri. Allah sallallahu Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyari wa darati. Alfaka ya jiratal alamin. Ya Allah ya judi al-karami. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Pintar ya? Bisa itu. Lanjut ini. Apa lagi? Kalau versi Jawa bisa? Bisa. Versi Jawanya orang kaya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'il asyari wa ya rajim. Al-Fatah ya jiratal alami ya ubainal judi wal karami.
Ya Rasulullah salamun alaihi rafi'a sya'ni wa darati Al-Fatah ya jiratal alamin yawman al-judi wal karami Nahnu jiranu minal harami harami isani wal asani Orang kuat. Nah, ukur ngetes Bu, ternyata anak-anak kita itu bakat semua. Artinya, saya dipesan Pak Kades, Pak Hendri, Pak Fajar, tolong diberdayakan aset kita ini untuk dakwah. Sing sunatan, sing pesta nikah, tolong diberdayakan. Orang bayar apa-apa, nek nego. Jadi harusnya sekarang berapa sekali tampilkan Pandu? Berapa cukup 2,5 kan? Nggak cukup 2,5 itu urgent itu. Nah ini cukup 2 juta apa? 500 saya nunggu paling banyak kan? Ya, sholawat itu kreasi dan seni. Islam itu menghargai kreasi dan seni. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah disambut dengan sholawat ketika menyambut Kanjeng Rasul masuk kota Madinah dengan sholawat badar. Terakhir, saya mau tanya, di Tanjung Jaya sini kalau sholawat mahalul qiyam biasa berdiri nggak? Mahalul qiyam berdiri ketika sholawat itu ulama mufassirin menghukumi sunnah, minimal hukumnya mubah. Sunnah dari mana? Dalilnya adalah Qumu ila sayyidikum. Rasulullah ketika memerintahkan para sahabat lagi kumpul-kumpul seperti ini, tiba-tiba ketua suku Quraisy itu datang, kepala sukunya datang, Rasul merintah nih, ngajak pimpinan teko, ketua teko hadir. Jadi orang Tanjung Jaya misalkan kumpul-kumpul rapat, Pak Kades belum datang, Kadesnya datang, sunnah berdiri Pak. Itu sunnah. Qumu ila sayyidikum. Berdiri kalian ketika menyambut pemimpinmu. Rasulullah adalah pemimpin dunia akhirat, pemimpin surga, pemimpin agama. Beliau masih hidup adalah Nabi dan Rasul dan pemimpin seluruh umat. Meskipun sudah wafat pun Nabi Muhammad adalah pemimpin umat di dini wa dunia hatta akhirat. Makanya ketika kita sholawat mahalul qiyam, kita disunahkan berdiri. Makanya ketika berdiri yang ikhlas ya Pak. Jangan terpaksa mahalul qiyam kan gitu ya. Terus gimana sholawatnya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Kalau versinya ikut tadi gimana? Agak rendah tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta
kita sudah pindah secara badaniah dan jasmaniah. Kita pindah dari Jawa, yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang pindah dari manapun, hijrah secara badan, pindah lokasi. Kita sekarang diperintahkan pindah secara rohani batiniah. Sesuatu yang jelek menjadi baik, yang malas menjadi semangat. Makanya saya tutup dengan pitutur Jawa. Yang paham alhamdulillah, yang boten paham kalau mandor-mandor aja ya. Biar kita orang pinter kabeh. Manusa dititah bodoh, ning masalah bodoh dijatah pintu. Paham maksud saya? Sepiro-piro rezeki sing sombong sing kuwasa ditampa kanthi trima ati bungah lan legowo. Manusa sedulur ngono bodaya lan ndedonga. Rena wengi senengane ngejar bondo donya, mau nganti lali perintah agama. Paham lagi? Paham. Bondo nggih. Diresepi nggih. Wong jujur rezekine bakal makmur, wong telaten sok bakal manen. Wong sombong ngamale kopo. Donya wis tuwa, akeh manungsa susah dituturi nganggo ilmu agama. Saben dina gawe dosa ora krasa. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih sehat ngibadah kanthi kuat lan semangat. Eling ngono, yen wis repot ngibadah rasane abot. Eling ngono, yen wis lara ora iso apa-apa. Eling ngono, yen wis mati ora iso bakal bali. Kabeh manungsa pengen urip kepenak mangan enak, turu nyenyak dulur cedhak, tonggo grabyak, keluarga semana, lunga kendaraan kali lompat, jajan dompet kali buka. Ning nek mangan aja lali ajak-ajak, apa maneh nganti crutak. Muga-muga saka punya kubur, kubure yo jembar yo penak. Muga-muga pintu swarga karimbu. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari Allah syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita selalu dibimbing oleh Allah. Warga masyarakat istiqomah mudawamah ila akhir sana, sampai akhir tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu soleh-soleha, putra putri soleh-soleha, tolong mencintai orang putih bangun Mekah bergerak ini mukum-mukum bersolat berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum